Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 8 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iman Asal-asalan atau Sungguhan. Iman asal-asalan atau sungguhan. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dalam kehidupan sebagai orang percaya memiliki keseimbangan, sehingga kehidupan kami tidak hanya mendapatkan berkat dari Allah, namun kami juga hidup memberkati orang lain karena Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Iman asal-asalan dan iman sungguhan. Apa yang dimaksud dengan iman asal-asalan? Kalau kita belajar tentang asal-asalan, berarti dia tidak sepenuhnya melakukannya. Bukankah kita seringkali kecewa kepada sesuatu yang kita dapatkan dari barang yang kita beli asal-asalan? Atau kita membangun rumah, kemudian dibangun dengan asal-asalan, belum 1 tahun rumah bocor sana-sini, pipanya pecah, lalu keramiknya bergelombang, lalu temboknya retak. Itu karena asal-asalan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, diajarkan tentang apa itu iman asal-asalan dan iman sungguhan. Catatan dalam Alkitab mengatakan, iman asal-asalan itu adalah jikalau dia itu mengatakan dirinya beriman, tapi tidak mempunyai perbuatan. Oleh sebab itu ayat ini berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sahabat seperjalanan, apa yang dimaksud dengan iman asal-asalan? Lalu dia merasa sudah beriman sangat luar biasa. Banyak orang berpikir bahwa menjadi orang percaya itu yang penting ibadah rajin, bagus. Perpuluhan rajin, bagus. Berdoa rajin, bagus. Membaca firman tidak pernah bolos, bagus. Mungkin sudah 10 kali bolak-balik baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, kemudian dari Wahyu sampai Kejadian. Kalau bacanya kemudian dimundur. Apakah seperti itu? Itu adalah tingkah laku dan media-media yang hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh berdiri sendiri. Karena beriman itu adalah selain mempercayai Allah, mempercayai firman Tuhan, mengakui kedaulatan, kekuasaan, kasih dan anugerah Allah. Dan kita menerima kedaulatan, kasih dan anugerah serta berkat dari Tuhan. Maka itu belum selesai. Itu hanya iman kita, hanya asal percaya, iman hanya sebagian saja. Tetapi iman itu menjadi sungguh-sungguh, iman itu menjadi benar, iman itu menjadi penuh dan sempurna tatkala iman itu kemudian diungkapkan di dalam perbuatan. Bukankah Yesus tatkala menyatakan cinta dan kasih-Nya tidak hanya kemudian berucap? Yesus benar-benar lahir ke dalam dunia melewati berbagai macam penderitaan, melakukan tindakan-tindakan real yang nyata. Apa yang diucapkannya itu yang dilakukannya, apa yang diyakini oleh Tuhan itu juga yang diwujudkannya dan dinyatakan. Lahir, mati, bangkit, mengalami penderitaan, mengalami penolakan, disalibkan, mencucurkan darah, dipukul, memikul salib yang sesungguhnya salib itu kitalah yang harus memikul. Maka Yesus menyatakan sebuah kesungguhan di dalam mencintai kita, di dalam menolong kita, di dalam memberkati kita, di dalam menyatakan penyertaan. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh, dan Kristus yang kita percaya adalah Kristus yang sungguh-sungguh, maka kita sebagai orang percaya pun tidak boleh hanya asal beriman, tapi juga memiliki iman yang sungguh-sungguh. Apa indikatornya? Firman Tuhan berkata, ayat ke-15, jika ada orang yang tidak punya pakaian dan kekurangan makan, apakah engkau akan berkata, selamat jalan dan kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi engkau tidak melakukan, hanya berucap, hanya berwacana, hanya berteori. Itu yang firman Tuhan katakan, jika imanmu tanpa perbuatan maka imanmu mati. Ayat 17. Pada ayat yang ke-20 dikatakan, jika imanmu tanpa perbuatan maka imanmu adalah kosong. Dan ayat 26 dikatakan, tubuh tanpa roh itu adalah mati, iman tanpa perbuatan juga adalah mati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau cuman percaya, ayat 19 dikatakan, engkau percaya satu Allah,
setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Jadi artinya kalau kita hanya percaya kepada Allah, setan-setan pun percaya dan lebih luar biasa. Setan-setan gemetar kepada Allah. Kita percaya mungkin kita kalah dengan setan. Setan gemetar. Gemetar kepada Allah. Tetapi apa yang dilakukan setan? Dia percaya Allah Maha Kuasa. Dia percaya dia tidak punya kesanggupan. Dan gemetar tatkala berhadapan dengan Allah. Setan tidak pernah sangat tahu dengan jelas dia akan dikalahkan oleh Allah. Setan sangat tahu bahwa satu hari kelak nanti dia akan masuk ke dalam hukuman kekal dan kebinasaan. Tetapi setan tahu bahwa manusia itu seringkali hanya punya iman asal-asalan. Tidak dilakukan dengan perbuatan. Maka setan masuk di dalam bagian wilayah itu. Agar kemudian manusia itu menjauh dari Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya setan menyatakan, cukuplah engkau beriman, cukuplah engkau beribadah, cukuplah engkau memberi perpuluhan, cukuplah engkau berdoa, cukuplah engkau bertingkah laku rohani. Tetapi tidak perlu dengan perbuatan. Karena perbuatan itu butuh pengorbanan. Bukankah hidup kamu cuma satu kali? Maka bersenang-senanglah. Itu yang disodorkan oleh setan. Sementara Tuhan memerintahkan iman tidak boleh hanya berhenti kepada asal percaya. Tapi iman harus terungkap dalam iman yang sungguh-sungguh. Iman yang holistik, iman yang menyeluruh, iman yang nyata di dalam perbuatan. Dan itulah iman yang sempurna. Kita melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjadi berkat buat banyak orang lain. Abraham beriman, tapi Abraham pun bertindak mempersembahkan anaknya. Rahab pelacur setelah beriman dan percaya, dia juga melakukan tindakan perbuatan untuk membalas segala kebaikan Allah. Dengan bagaimana? Menyembunyikan orang yang menjadi utusan Tuhan dan meloloskannya. Sehingga para prajurit, orang-orang yang mengejar orang-orang pilihan Allah itu kemudian tidak bisa menangkap anak-anak Tuhan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar menjadi orang percaya. Jangan terjebak di dalam sebuah strategi iblis yang mengajarkan kita semua. Iblis berkata cukup beriman, tidak perlu dengan perbuatan. Namun Tuhan mengajarkan iman tanpa perbuatan itu kosong. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jikalau ada orang lapar, jikalau ada orang yang kemudian kedinginan, tidak boleh engkau berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Tapi engkau hanya di dalam ucapan, tidak di dalam tindakan. Sahabat seperjalanan, iman harus diungkapkan dalam perbuatan, barulah itu iman yang sempurna. Kita menjadi orang yang menjadi berkat buat orang lain, yang mau mengalah, yang mau memberkati, yang mau mengampuni, yang mau berbagi. Kemanapun kita berada, kita menjadi orang yang memberikan faedah dan manfaat dan melakukan hal-hal positif untuk membawa kehadiran kasih Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah yang nyata lewat kehidupan dan perbuatan kita. Maka itulah yang disebut dengan iman yang disertai perbuatan. Jangan memiliki iman yang kosong, jangan memiliki iman yang mati, tapi iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang sungguh-sungguh tidak hanya percaya kepada Allah, tapi juga menjalankan setiap perintahnya secara real dan nyata dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami agar kami menghindari iman asal-asalan dan kami memiliki iman yang sungguh-sungguh, beriman juga berbuat. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.